Yes. Nah, Yo. oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, di sini dibagi dari 3 bagian. Yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di sini masyarakat Mekah sebelum adanya agama Islam, mereka memeluk agama yang banyak, baik Kristen, Nasrani, Yahudi, dan lainnya. Nah, pada masa tersebut dinamakan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, di sini keadaan bangsa Arab, yaitu khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang panas yang mempengaruhi perilaku kesehariannya, yaitu seperti mengembala hewan ternak. Nah, mungkin di sana ada yang bercocok tanam, soalnya tempatnya di desa. Nah, orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembala yang nomeden, artinya berpindah-pindah tempat. Next. Nah, dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu golongan yang mengingkari sang pencipta dari hari kebangkitan. Jadi masyarakat Arab pada waktu itu tidak mengilami adanya penciptaan Tuhan, adanya penciptaan alam juga, terus adanya hari kebangkitan. Nah, di nomor 2 yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, ada satu golongan lagi, yaitu percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi tidak mengilami atau tidak percaya bahwa hari kebangkitan itu ada. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Ya, seperti kita tahu semua, kalau di masyarakat Arab sebagian besar menyembah berhala. Yang terakhir, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabiah. Ada pula yang menyembah malaikat atau buku. Nah, perkembangan masyarakat kebudayaan pra-Islam. Nah, di sini masyarakat Mekah pada saat itu, pada awal berdirinya agama Islam, sudah ada yang perlu kita contoh. Yang pertama adalah tradisi keilmuan. Nah, jadi bangsa Arab pada waktu itu sudah terkenal untuk kepintarannya atau keilmuannya. Yang kedua, berdagang, bertani, bersair, menghormati tamu, serta menepati janji. Nah, di sini yang paling ditekankan yaitu menghormati tamu, meskipun dari kalangan mana, kalangan atas ke bawah, ataupun namanya berpangkat atau enggak, itu dihormati. Jadi kita seperti saat ini, kita disuguhkan kalau kita bertamu ke orang, kita dikasih makanan, dikasih jamuan. Next. Yang kedua adalah substansi dan strategi. Salah ya? Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, di sini strategi atau substansi dari Rasulullah yang pertama adalah dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Nah, seperti yang kita tahu, pada awal Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, diperintahkan untuk berdakwah secara bersembunyi-bersembunyi, yaitu terdapat atau diberikan kepada saudaranya, sama familia atau saudaranya. Nah, kedua, beliau melalui dakwah kepada keluarga dan dari kerabatnya. Yang ketiga, 4 tahun pertama masa Rasulullah membesarkan diri sebelum memasuki dakwah secara terang-terangan. Yang terakhir, Rasulullah berdakwah secara sendiri di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam. Orang pertama yang menyatakan keislamannya atau disebut as-sabiqunal awalun, yaitu yang pertama istri Nabi, yaitu Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Yang ketiga, Zaid bin Harisah, yaitu anak angkatnya. Yang keempat, Abu Bakar, sahabat Nabi juga. Dan yang kelima adalah Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak masih kecil. Nah, melalui Abu Bakar sendiri, kan agama Islam sempat diserahkan, maksudnya diberitakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar sendiri memberitakannya kepada orang lain, yang menjadikan Abu Bakar mendapatkan pengikut juga. Nama-nama pengikutnya itu adalah ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Fatimah bin Khattab, sama Khalid bin Ubaidillah, dan sebagainya. Oke.
strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr yang artinya turun wahyu atau yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diberitakan dan berpaling dari orang-orang yang muslim. Quran surat Al-Hijr ayat yang 24. Nah, dakwah terang-terangan ini merupakan suatu keberhasilan Rasulullah pada masa tersebut pada saat beliau di Mekah yang berdakwah yang sebagian besar musuhnya adalah orang Quraisy sendiri, yaitu kabilah-kabilah tersebut. Nah, hal ini membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah yang membuat orang kafir Quraisy membuat pernyataan yaitu mendatangi Abu Thalib serta membilangi atau memperingatkan agar keponakannya berhenti berdakwah. Yang kedua, kaum kafir Quraisy mengurus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan menjadi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, poin C, yaitu mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika untuk membujuk Rasulullah dengan menawarkan tahta dan hartanya. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, tawaran tersebut ditolak oleh Rasulullah. Yang keempat, melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Rasulullah dan juga begitu juga dengan pengikut. Nah, isi surat Al-Baqarah yang dibuat oleh kaum Quraisy yaitu yang pertama, Nabi Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab atau bangsa Arab Quraisy. Yang kedua, Nabi Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak mengadakan hubungan jual beli di lingkungan bangsa Arab atau Quraisy. Yang ketiga, Nabi Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul di sini mengobrol atau berunding dan sebagainya dengan kaum Quraisy lainnya. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Nabi Muhammad beserta keluarga maupun pengikutnya. Oke, yang ini peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah pada Mekah. Jadi pada Rasulullah berdakwah di kota Mekah ada 4 peristiwa penting kalau tidak salah. Yang pertama adalah hijrahnya ke Habasyah, yaitu hijrahnya kaum atau umatnya Rasulullah yang tadi diserang oleh sama kaum Quraisy, entah itu diserang secara fisik atau mentalnya. Nah, ini pada hijrah atau bepergian ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlah hampir 100 orang. Yang kedua, Abu Husni atau tahun kesedihan, yaitu meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Siti Khadijah. Nah, di sini dijadikan tahun kesedihan atau Abu Husni, yaitu meninggalnya paman Abu Thalib serta meninggalnya istri tercinta Rasulullah yaitu Siti Khadijah pada tahun ke-12. Peristiwa yang ketiga yaitu Isra Mi'raj. Isra yang berarti bepergian di waktu malam, sama Mi'raj yaitu yang pengangkatan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Namanya Isra Mi'raj. Nah, ada perbedaan pendapat. Yang pertama, ini perbedaan waktu ya. Rasulullah Isra Mi'raj itu pada tahun kapan ada perbedaan, yaitu di 6 poin. Ada yang tahun 13, 12, 11, 10. Tapi yang disepakati itu di tahun setelah ke-12 kenabian. Soalnya di tahun sebelum tahun 12 kenabian belum ada sholat 5 waktu. Belum ada sholat 5 waktu. Jadi kalau belum ada sholat 5 waktu belum bisa dijadikan Isra Mi'raj. Soalnya kan Isra Mi'raj itu hasilnya adalah sholat 5 waktu. Oke. Next. Nah, yang terakhir hijrah ke Yasrib. Tadi yang pertama ke Habasyah oleh 2 tahun, oleh 2 perjalanan. Dan yang kedua hijrah ke Yasrib. Nah, setelah di Habasyah mendapatkan positif, maksudnya diterima oleh masyarakat sana, ada hijrah yang kedua yaitu hijrah ke Yasrib. Ini Rasulullah masih tidak ikut, soalnya masih mau menekan Mekah ini loh, masih belum benar. Harus menekan dulu baru apa itu masuk. Nah, Yasrib
mereka tidak akan berzina. Yang keempat, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya seperti halnya di Mekah, yaitu kalau ada anak perempuan itu dijadikan aib, jadi langsung bunuh. Nah, kalau perjanjian Aqabah yang pertama tidak dibenarkan membunuh anaknya. Yang kelima, mereka tidak akan berfitnah, dusta dan curang. Dan yang terakhir adalah mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah. Oke, bayat Aqabah yang kedua yaitu bertepatan pada 1 tahun setelah bayat Aqabah yang pertama pada tahun 622 Masehi, yaitu dari kaum yang berada di Tasbinah, yaitu dia melakukan habis melakukan haji, dia berhenti di daerah Tasbin situ untuk bertemu pada Rasulullah dan menyatakan pembayatan atau sumpah. Sumpahnya yaitu ambil seperti yang pertama. Nah, penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta maupun jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyatakan kepada sanak keluarga mereka. Yang terakhir, penduduk Yasrib siap menerima risiko dan segala tantangan. Oke, itu sekian dari penyampaian materi untuk bab kali ini. Ada yang ditanyakan?